Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman udah klik video ini. Semoga sedikitnya ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini, seperti yang udah aku tulis di judul dan teman-teman lihat di video, aku mau sedikit share belanja bulanan aku di bulan Maret. Kali ini aku belanja bulanannya cuma ditemenin sama anak aku. Dan sebelum ke videonya lebih lanjut, aku mau sedikit cerita kenapa di bulan ini aku nggak bikin video plan with me atau bullet journal dan budgeting. Sebenarnya aku tuh pengen banget bikin videonya, cuman anak aku itu lagi seneng banget kalau main tuh harus ditemenin, harus diliatin. Jadi otomatis aku nggak banyak waktu untuk bikin konten. Padahal sebenarnya aku pingin banget bisa konsisten upload seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, atau 2 hari sekali. Cuman kan kembali ke prioritas kita. Sebagai ibu itu kan memang ngurus anak ya teman-teman. Sedangkan konten itu kan sampingan kita, ikhtiar kita untuk mendapat penghasilan tambahan gitu ya, untuk mengisi waktu luang. Jadi kalau memang ada waktu luang, kalau memang sempat, aku usahain bikin. Cuman kalau memang gak ada, aku mencoba untuk gak memaksakan ya teman-teman, karena takutnya malah nanti anak aku yang gak keurus. Nah, kita ke videonya. Ini tadi aku udah beli beberapa non-food. Ini juga aku masih beli obat nyamuk, beli persabunan. Terus ini baru masuk ke foodnya. Ini aku beli gula. Bulan ini aku belum beli terigu karena masih ada sisa yang bulan kemarin, masih banyak. Nah, ini persabunannya aku singkirin dulu supaya enggak bersatu dengan yang foodnya, meskipun di kreseknya nanti disatuin juga. Nah, ini alhamdulillah anak aku mau ngebantuin katanya. Dia megangin listnya, terus dia selalu ingetin odol dede katanya gitu, karena dia inget kalau odol dia tuh habis. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit sharing juga gimana kita cara menghadapi ujian finansial meskipun kebutuhan harus tetap jalan. Apalagi di kondisi kayak sekarang yang serba naik, serba mahal, tapi misalnya gaji suami segitu-gitu aja, sedangkan bahan pangan tuh pada naik. Aku yakin banget bahwa aku tuh nggak sendirian. Sebelumnya ini teman-teman bisa lihat di video ya, anak aku cerewet banget. Masya Allah. Rasa adong. Ini rasa apa? Rasa aduh. Ini rasa Rasa ayam. Syukin. Ayam. Nah, sebenarnya sepanjang aku belanja tuh anak aku secerewet itu teman-teman. Jadi dia liatin packagingnya satu-satu, terus dia lihat ini rasa apa, ini warna apa gitu. Cuman aku nggak bisa masukin semua karena kadang ada musiknya, jadi takut teman-teman terganggu. Dan sambil aku mau sharing juga, kita kembali ke sharingnya ya teman-teman, karena aku juga masih di tahap lagi memperbaiki finansial aku belum stabil, makanya aku mau sharing juga ke teman-teman gimana cara aku menghadapinya. Yang pertama udah pasti kita harus minta pertolongan Allah ya teman-teman, karena semua yang kita dapat, semua yang Allah kasih itu semua kehendak Allah. Makanya kita harus jangan bosan untuk minta supaya Allah beri kita sifat qanaah, supaya kita selalu merasa cukup dan selalu berdoa untuk dimudahkan rezekinya. Nah teman-teman, ini aku sambil unboxing ya, tapi aku nggak bisa sebutin harganya satu-satu, jadi nanti aku tulis di video aja ya, supaya teman-teman yang mau belanja bulanan ada gambaran. Nah, kembali ke sharingnya. Yang pertama tadi kan minta pertolongan Allah. Yang kedua itu aku ikhtiar dengan budgeting, karena dengan budgeting ini aku tahu uang aku tuh pergi kemana, dipakai untuk apa. Jadi aku juga tahu pengeluaran aku mana nih yang boros gitu, biar bisa diperbaiki.
Nah, yang ketiga, aku ikhtiar dengan food preparation, berusaha konsisten untuk food preparation. Karena dengan belanja sayur seminggu sekali ini tuh menghemat banget uang belanja karena kita nggak sering-sering ke warung dan menghemat tenaga juga teman-teman karena stoknya udah ada di kulkas. Jadi kalau mau masak tinggal ambil aja. Dan ikhtiar selanjutnya dengan belanja bulanan kayak gini, karena dengan belanja bulanan kayak gini kita tuh nggak sering ke minimarket, ke supermarket gitu ya, cuman sekali-kali aja. Karena kalau kita belanja misalnya seminggu sekali atau belanja ketika ada yang habis, itu tuh bakalan bikin kita lebih sering ke supermarket atau ke minimarket. Karena itu tuh bisa bikin budget membengkak, teman-teman. Contohnya nih, misalnya di minggu pertama kita butuh mie, minyak, gula, dan beras. Tapi udah di lokasi, apalagi kalau bawa anak kecil, itu tuh bakalan bikin budgetnya jadi bengkak banget teman-teman. Nanti tuh bakalan ada tambahan marshmallow, ciki, es krim, susu, dan lain-lain. Makanya ikhtiar untuk memperbaiki finansial salah satunya dengan belanja bulanan. Karena kita cukup sesekali aja ke minimarket atau ke supermarketnya supaya budgetnya tetap aman dan mencegah si bocil untuk jajan banyak juga. Dan kalau aku itu menabung sesuai kebutuhan aku teman-teman. Jadi aku nggak terlalu menekan anggaran kebutuhan. Jadi aku nabung semampunya aja. Kalau memang mampunya 2.000 per hari, 2.000 dalam seminggu itu nggak apa-apa banget teman-teman. Karena kita yang tahu, kita yang merasakan, kita yang menjalani gimana cara mengelola keuangan atau nafkah yang udah suami kasih supaya cukup sampai dapat nafkah lagi gitu. Kalau teman-teman gimana cara untuk mensiasati atau menghadapi ketika dalam ujian finansial? Kalau aku mungkin itu ya teman-teman. Dan gimana nih kalau misalnya sampai harus berhutang gitu ya teman-teman, karena memang sangat kekurangan gitu di dalam 1 bulan itu. Dalam Islam berhutang itu boleh, tapi lebih baik enggak gitu ya teman-teman. Terus gimana nih kalau kita benar-benar kekurangan dan butuh banget uang? Itu boleh aja berhutang teman-teman, tapi dengan syarat kita harus berjanji untuk menepati ketika kita udah ada uang. Dan kita berhutang itu semampu kita teman-teman. Kalau misalnya kita mampu bayarnya 100.000, ya udah kita berhutangnya 100.000. Jangan lebih, malah takutnya nanti kita nggak bisa bayar dan nanti merugikan orang yang kita hutangi gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai bongkar-bongkar belanja bulanannya dan aku mau bikin makan siang. Supaya videonya agak panjang, jadi aku selipin di sini. Nah tadi sharingnya udah selesai, kita lanjut ke videonya. Nah teman-teman sebenarnya aku tuh nggak suka banget tempe, tapi setelah nemuin menu ini aku jadi bisa makan tempe dalam seminggu 3 kali karena ini enak banget dan ngerasa kayak lagi nggak makan tempe. Nah ini aku mau bikin kayak tempe penyet. Itu aku siapin 2 siung bawang putih yang kecil dan 1 siung bawang merah yang kecil juga. Kalau teman-teman gak suka bawang, bisa dikurangin bawangnya atau bisa digoreng dulu sebentar. Kalau aku mentah juga gak masalah karena aku suka banget sama bawang. Terus aku ulek kurang lebih 4 cabai merah. Kalau teman-teman mau pedas bisa ditambah cabai rawit. Terus dikasih minyak panas sambalnya dan masukin tempenya. Ini aku digorengnya kering karena enak banget. Jadi kriuk-kriuk gitu. Terus aku campurin ke sambalnya. Aku ulek-ulek kayak gini. Ini lebih ke sambal tempe kali ya, bukan tempe penyet. Terus aku tambahin terong dan kol goreng. Ini enak banget, bikin pengen nambah nasi. Alhamdulillah aku bisa makan tempe sekarang teman-teman. Nah ini aku mau liatin bullet journal aku. Ini aku tuh tetap bikin teman-teman, cuman gak aku videoin. Mungkin insya Allah bulan depan, semoga Allah mudahkan. Nah ini aku juga bikinnya simple aja. Teman-teman, mungkin segini aja video dari aku. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.